Kalaupun tidak ada tali semacam ini, bisa pakai kerudung nih kayak ini, misalkan kayak sorban ya, sorban. Kalau tidak pakai sorban, wanita pakai kerudung ataupun kain apalah, yang penting lembut ya dan panjang. Oke. Nah, di sini lalu kita ikat ya, mau ke tiang pintu, mau dijepit ke lemari ya, itu boleh-boleh saja, yang penting jadi begini ya. Nah, mari kita mulai saudaraku ya, kita mulai saja. Kita copot dulu kacamatanya. Nah, ini suatu tanda ya, ketika saya copot kacamata berarti saya fokus memberikan pelajaran. Nanti setelah saya pakai lagi kacamata, berarti akan saya jawab komentar-komentar dan semua pertanyaan. Oke, kita mulai saja. Kita awali dengan bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi hal ngarap berkah kalawan nyebat jenengan Allah kang ngumpulaken ing sakabeh sifat kapangeranan. Kita mulai saja ya. Nah, pertama saudaraku, ini akan banyak sekali kegunaannya. Satu, kita melatih ketangkasan, takisan, tangkapan ya. Bahkan nanti kesananya bisa dikembangkan ya. Nah, caranya lihat. Satu, pegang. Lalu masuk yang ini, satu, pegang. Di sini terlihat ada perputaran saudaraku ya. Ada perputaran, no ya. Nah, ini sangat penting sekali perputaran ini. Nah, kalau tidak dilatih, ini walaupun kayak mudah, kayak sederhana, kayak simple, tapi kalau tidak dilatih, ini tangan kita tidak akan refleks. Nah, lihat caranya saudaraku ya. Set, set. Nah, ya. Ini. Lihat, saya sengaja dipelankan biar kepaham ya. No. Sup. Nah, sup ya. Terus kita jangan kaku ya. Jangan kaku. Terus sambil rasakan kemana arahnya ya. Terima kasih Bang yang telah ngirim kopi-kopinya. Terima kasih dan jangan lupa di follow terus. Nah, tuh. Sup ya. Terus ikutin ya sama gerakan-gerakan bahu kita, muka kita. Jadi jangan kaku begini. Jangan kaku begini ya saudaraku ya. Tapi kalau untuk melatih tangan gak apa-apa ya. Terima kasih gip-gipnya, terima kasih. Nah, sekarang kita ajak tubuh kita berjamaah. Sekarang ajak tubuh kita berjamaah ya. Nah, sup, no, lap ya. Nah, ini mulai kita mengajak berjamaah tubuh kita ya. Dari mulai pinggul ya. No. Bahkan mata kita pun ajak berjamaah. Kemana arahnya? Oh ya. Jadi mata kita ajak berjamaah ya. Oh, miringnya kemana ya. Terus ini latih. Nanti kita akan memahami bentuk-bentuk serangan pukulan lawan ya. Walaupun datangnya dari berbagai sudut, dari berbagai arah ya. Nanti kita akan memahaminya. Kayak nih. Ini anggap saja pukulan datang dari bawah. Nah, ya. Anggap dari atas. Set. Oh. Anggap orang mau mukul ke rahang kita. Set. Ya. Nah. Terus rasakan. Ikuti ya. Badan kita kemana enaknya ya. No. No, ya. Tuh. Sup. Ingat perputaran. Ya. Nah, Akang kan ini sengaja sama Akang dilambatin ya. Apa ini? Bentar. Live dibatasi beberapa. Live dibatasi. Kenapa ya dibatasi live-nya? Padahal tidak ada ininya ya. Nah, sup ya. Sup. Nah, sup. Nah, sup.
Terus ketika kalian sudah paham alurnya, ya, ketika sudah paham alurnya, mulai di sini, ya, setelan speednya kita tambah, set. Nah, ini mulai kita speed ya. Silakan diatur sendiri ya. Bukan baru beberapa gerak juga Akang sudah mulai berkeringat ya. Sudah mulai keluar keringat gitu kan. Keluar keringatnya juga bertahap. Ya. Hop hop tuh. Sup tuh ya, sup lep. Ambil. Sup lep, ambil. Ya. Terus jangan bosan-bosan ya. Ya, jangan bosan-bosan, terus latih ya. Tuh, ya. Ini untuk melatih ketangkasan ya. Nanti badan kita juga harus diajak ya berjamaah melakukan gerakan ini. Jadi jangan cuma tangan saja, bahkan mata, hati, pikiran kita fokus aja. Nah ya, ini tidak dibatasi oleh usia ya belajar begini. Mau para sepuh dari usia 60 juga ini bisa ya. Nah insya Allah bakal sehat ya, motorik kita akan bangun, darah kita akan lancar ya. Karena apa? Terjadinya penyakit diantaranya itu kan banyak gara-garanya ya. Karena satu, darah kita tersendat tidak lancar ya, akhirnya membeku, jadilah pegal-pegal gitu kan. Itulah ya pelajaran bela diri Maenpo, mengundang kebaikan. Jadi ini juga adalah salah satu mengundang kesehatan untuk tubuh kita ya. Nah, kan lebih baik menjaga daripada mengobati ya. Kalau menjaga itu murah. Contohnya ini ya, kayak kita beli tali begini saja, nyari tali kan nggak beli. Ya, tapi kalau sudah sakit, wah, beli obat saja udah berapa, apalagi harus ke rumah sakit, apalagi harus ke dokter ahli ya. Makanya kita lebih baik menjaganya ya. Kita harus menyayangi tubuh kita ya. Itulah ilmu bela diri ya, saudaraku. Jadi sebelum menyayangi orang lain, kita sayangi dulu diri sendiri ya. Jadi mau menyayangi orang lain bagaimana kalau tidak diri sendiri aja tidak kita sayangi. Ya, oke. Paham ya? Nih, sama akan diperlambat lagi. Sup, ambil. Takis, set, putar ya. Takis, putar, ambil. Takis, putar, ambil. Nah, nanti ketika ada tangan lawan, set. Nah, sup. Nah, itu akan terbiasa, saudaraku. Ya. Silakan aja praktekannya, karena memang ini harus dibuktikannya, pembuktiannya itu harus dipraktekkan, dilatihkan. Nanti kan betul enggak, misalkan itu efeknya nanti akan menjadi refleks tangan kita, terus bakal sehat, betul enggak? Nah, akan mengembalikan lagi ke kalian. Kalau pengen tahu jawabannya, silahkan lakukan. Silahkan latihan, jangan lama-lama, 3 bulan aja begini. Kalian itu akan menjadi seorang praktisi bela diri. Percaya enggak? Iya, lebih baik punya satu jurus tapi berlatih beribu-ribu kali daripada kita punya 1000 jurus tapi cuma dilatih 1 kali. Percuma kan? Begitu saudaraku. Insya Allah ketika Anda paham cara perputaran tangan ya, nanti juga otak kalian itu akan berkembang bagaimana cara melakukan bela diri yang benar, bagaimana cara melatih ya, bagaimana cara melakukan pembelaan. Karena mau Bah Khair, mau Raden Haji Ibrahim Jaya Perbata, mau Bang Kari, mau Bang Madi ya, mau Mama Kosim yang
yang nyiptain Sabandar itu sama semuanya juga manusia ya, yang mereka berpikir gitu-gitu, apa tidak beda dengan kita ya. Cuman mereka itu konsisten gitu kan, disiplin, fokus, benar-benar akhirnya hasilnya itu bisa diikutin sama kita generasi penerusnya sekarang ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai kacamatanya, berarti ini sudah mulai ke sesi tanya jawab. Mungkin di gerakan barusan ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Nah, siap. Aisyah bertanya, kalau cara nahan tendangan gimana? Nah, dengan tangan ini juga bisa ya. Dengan tangan ini juga. Silakan. Cara nahan tendangan itu mau gimana ya? Satu, apakah mau musuh selamat, kita selamat ya, ataupun misalkan mau bikin cedera musuh kita. Nah, itu berarti jawabannya ada beberapa. Misalkan pakai tangan menahan tendangan ketika orang datang ya, karena dengan latihan kelenturan begini ya, ketika datang asal kita tahu momen, asal kita paham momennya ya. Tapi kalau kita sering berlatih bakal tahu, bakal paham momen yang tepat gitu ya. Nah, datang tuh tendangan, misalkan tendangan lurus ya. Nah, memang juga kita harus mempelajari kuda-kuda ya, bagaimana kuda-kuda menyamping ya, bagaimana kuda-kuda maju ya. Nah, di situ. Jadi diberjamaahkan antara gerakan kaki dan tangan dan badan juga ketika ada tendangan. Ini masuk juga begini, masuk. Nah, kaki lawan sudah ini. Cuman ini membuktikannya harus ada partner Akang ya. Begitu saudara. Sama Mike Tyson menang mana itu pertanyaannya harus dijawab sama itu ya, sama saudara sendiri. Akang tidak bisa ikut. Coba ikut MMA Kang dijamin. Oh enggak. Pertama, kita sudah tua. Keduanya, main po itu ada tetekonnya. Akang udah berkali-kali ya mengutarakan bahwa main po itu ada tetekon ataupun patalekan. Tidak boleh, ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Jadi kudu nyaho mananu ulah, mananu kudu kalau kata orang Sunda. Jadi begitu saudaraku, makanya di main po itu tidak ada pertandingannya, tidak ada hiburannya malahan ya. Kayak silat seni naik ke panggung gitu, itu tidak ada di main po ya. Jadi kalau main po itu dibilang ada, dibilang tidak ada, ya ada. Jadi kalau diibaratkan ibarat api di dalam sekam ya, tidak kelihatan tapi kalau Anda menginjak bakal terasa panasnya. Begitu. Radio rusak, main po bela diri praktis ya Kang. Insya Allah. Dari Mayrijal, assalamualaikum Akang, sejarah asal usul silat Syahbandar Akang. Oh, insya Allah ya. Akang akan cerita sedikit ya, karena banyak yang bertanya ini juga. Jadi Syahbandar itu sebetulnya ya, walaupun berkembang di wilayah Jawa Barat, Syahbandar itu sebetulnya datangnya dari wilayah Sumatera ya. Jadi Syahbandar itu dibawa dari wilayah Sumatera oleh Mama Kosim ya, Mama Kosim. Mama Kosim itu orang Sumatera ya. Nah, kebetulan di wilayah Cianjur ada daerah kampung yang namanya Sabanar. Di Cianjur ini ada kampung namanya Kampung Sabanar ya. Nah, dulu di Kampung Sabanar ini di wilayah Cianjur ada seorang juragan yang punya kebun ya, kebun buah ya. Itu hasil panennya suka dicuri oleh orang ya, Nah, walaupun sudah dijaga oleh centeng-centeng, oleh itu semua bisa dikalahkan oleh si pencuri itu ya. Makanya hasil panennya itu selalu habis. Nah, datanglah Mama Kosim ke Cianjur. Kebetulan dia itu diraihlah oleh juragan itu. Lalu disuruhlah untuk mengamankan kebun. Lalu Mama Kosim itu dengan tawaduknya ya, padahal beliau itu orang besar ya, orang punya ilmu tinggi, orang besar, tapi tidak punya rasa jumawa. Disuruh apapun dia pura-pura aja mau aja dia.
Nah, Mama Kosim lalu berangkatlah ke kebun. Nah, dan singkat cerita semua pencuri itu pada tumbang, bahkan dia dapat cuman pencurinya selamat, dia selamat ya. Karena sabanar itu musuh selamat, orang selamat ya. Prinsip sabanar ya, prinsip sabanar ya. Belum menjadi pesilat kalau masih mencelakakan lawan. Nuh, kan aneh juga. Ya. Itu prinsip sabanar. Belum menjadi pesilat kalau masih mencelakakan musuh. Itu. Ya. Hebat itu.